Misalnya kita datang langsung naik ke alat, naik ke alat begini ya. Nah, udah naik ke alat tanpa melakukan P2H, ternyata shift, misalnya kita shift pagi, shift malam itu tadi melakukan rusak lah alatnya ya. Misalnya kayak dia mundur, kaca spion belakang pecah, apa ada yang penyok, tangganya patah atau apa, dia nggak melakukan pengecekan karena dia misalnya lewat dari samping sebelah kiri, sedangkan yang rusak itu samping sebelah kanan. Nah itu dulu pernah terjadi kepada saya, makanya saya bisa bercerita ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Komatsu Indonesia. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang operator ya, operator baru lah khususnya bagi pemula yang diangkat operator itu hari-hari yang lagi semangatnya kerja ya. Nah, jadi kemarin ada yang komentar satu saya, Bang Julman Hele kalau nggak salah ya, Mas Julman ya, Julman Hale, Julman Hale ya. Jadi dia berterima kasih begini, Bang, terima kasih berkat video-video abang saya belajar 2 hari saya sudah diangkat menjadi operator. Nah alhamdulillah ya Mas ya, mantap ya. Itu begini teman-teman, jadi biasanya ya, ini saya bukan maksud untuk merendahkan orang lain, mengejek atau apa, enggak ya. Memang maksud dan tujuan saya, video-video yang saya buat itu memang khusus buat orang-orang yang pengen belajar welder dan mengenal welder ya teman-teman. Jadi jangan, operator senior, saya nggak ada ya. Kita belajar bareng-bareng, kita belajar bersama ya. Untuk pada dasarnya memang saya buat video itu memang khusus buat orang-orang yang mau belajar dan mengenal welder. Karena apa ya teman-teman ya, karena dulu saya pengen jadi operator tuh keras sekali lah maksudnya perjuangannya ya. Jadi cuman duduk aja di sini ya, misalnya ada operatornya di sana, saya duduk di sini aja, itu aja udah dibilang nggak usah aneh-aneh katanya kan, nanti kamu dipecat, kamu pulang bawa kantong plastik aja ya. Cuman pengen duduk di tempat operator begini ya. Jadi cuman kerjaannya tuh kalau helpan cuman nge-grease sama bersih-bersih ya. Jadi dulu itu operator saya memang agak pelit-pelit semua ya, agak pelit-pelit sama ilmu. Nah dari itu saya tuh merasa dendamnya begitu. Setelah saya jadi operator, saya tahu semua seluk-beluknya tentang welder ya. Jadi itu saya tuh beranggapan begini, alah aslinya tuh cuman kayak gini tuh, maksudnya tuh mudah gitu loh ya. Alah cuman kayak gini tuh sebenarnya operator welder itu, cuman kayak gini ya. Tapi bukan maksudnya untuk merendahkan pekerjaan orang lain, enggak ya, itu cuman pribadi saya loh ya, jadi maaf. Nah untuk helper yang naik menjadi operator ya, itu biasanya seringkali dia terjadi kecerobohan yang dilakukan. Karena apa? Dia lagi seneng-senengnya memainkan alat berat. Itu pun terjadi kepada diri saya juga sendiri ya. Jadi yang harus dilakukan untuk operator pemula ya, untuk operator pemula itu yang pertama yang harus dilakukan, kenali alat yang mau dibawa dulu ya. Misalnya saya bawa Komatsu, jadi saya pahami letak solar di mana, letak tangki oli-olinya di mana ya, itu udah ada semua itu videonya di video saya ya. Terus pemahaman dulu, 2 tuasnya, 1 tuas kah 2 tuasnya ya, jadi sistem kerjanya ya. Kalau misalnya kita misalnya dari operator bawa alat dari Komatsu, kita belajar Komatsu ke Liunggong atau yang lain, nah otomatis kan dia berbeda itu. Nah tetap jangan bingung, itu kalau kita ada jiwa operator yang mungkin butuh waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Terus yang keduanya, biasanya dia itu lagi seneng-seneng yang bawa alat, dia fokus kerjanya di bucket ya. Jadi dia tuh fokusnya di bucket terus gitu loh. Nah nasi jadi dia nggak mandang, nggak mikir dia. Jadi dia fokusnya kerja itu di bucket, ngambil tanah banyak, ngambil material banyak. Nah itu juga terjadi kepada saya dulu ya. Jadi kalau bisa ngambil tanah banyak, muatan banyak, kerjanya banyak, cara posisi bucketnya udah pas, itu seneng sekali ya, seolah-olah kayak memuji diri sendiri ya. Nah tapi yang lebih penting lagi ya teman-teman, jangan abaikan spion kanan dan kiri ya. Karena apa? Karena itu
pentingnya melihat spion kanan dan kiri karena kebanyakan operator yang baru itu dia fokus ke main bucketnya. Jadi kalau mundur dia nggak lihat kanan kiri, nggak lihat kanan. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu dulu saudara-saudara saya yang maksudnya ya saudara-saudara yang waktu kerja di perusahaan lama itu, karena dia saking senengnya fokus, jadi helper sama helper diangkat jadi operator. Jadi waktu dia dorong ke sana ngambil lagi pantatnya sama pantat itu dia tumbur dar. Karena apa? Karena dia keasikan ngambil lihat fokus ke depan, nggak lihat ke belakang ya teman-teman ya. Jadi begitu numbur belakang pantat sama pantat itu sampai blok oli mesinnya itu lepas jatuh ya. Jadi itu 2 wheel loader, yang satunya bengkok, aslinya dia kayak gini ya. Jadi yang satunya mesinnya sampai jatuh blok mesinnya, terus yang ininya yang satunya bengkok. Dan ada juga ya, jadi dia saking senengnya bawa wheel loader ya, jadi meremehkan lah dia, padahal operator baru tapi meremehkan ya. Meremehkannya begini, jadi seolah-olah itu wheel loader udah dikuasai. Jadi waktu dia seperti ini, misalnya kerja seperti ini ya teman-teman ya, kerja seperti saya ini, nah begini, nah dia pegang setir begini dia nggak fokus ke belakang kanan dan kiri karena dia merasa udah menguasai wheel loader. Jadi waktu dia bekerja, gigi transmisinya di maju mundurnya ini masih berjalan. Jadi dia begini ya, misalnya begini, dia masang begini, nah ini sambil jalan, dia nggak lihat alatnya ini berjalan ya. Jadi waktu dia pakai kacamata, pakai masker, di belakang itu ada pipa steam yang fatal bila ada kerusakan di situ. Jadi ditabrak, mundur tuh kena deh. 2 hari dari itu langsung dipecat teman-teman. 2 hari dari situ. Jadi buat teman-teman semua itu lebih waspada dan hati-hati ya teman-teman ya. Terus yang ketiganya itu yang sering dilakukan itu ya. Jadi misalnya pengambilan material. Dia itu sering berbelok. Ya, misalnya pengambilan material begini, dia sering berbelok ya teman-teman ya. Kalau berbelok begini, otomatis dia kena tangganya. Ya, tangganya itu misalnya kita dorong begini, materialnya banyak tapi disodok. Nah, tangga samping kanan kiri itu sering bengkok. Itu sering sekali terjadi pada operator baru. Jadi usahakan pengambilan itu lurus ya, misalnya posisinya nggak bisa lurus, tetap perhatikan kanan dan kiri, belakang. Jadi jangan fokus ke depan, ke materialnya. Yang penting itu spion kanan dan kiri ya teman-teman ya. Terus yang keempatnya nih yang sering sekali dilakukan oleh operator baru, khususnya seperti saya ya, seperti saya ini dulunya. Jadi asal naik ya. Jadi begitu datang, saking senengnya bawa alat, dia langsung cepet naik gitu loh. Jadi naik ke alatnya. Jadi dia tanpa melakukan P2H. Itu kesalahan besar operator yang sering dilakukan khususnya buat operator baru. Kenapa kok dia disalahkan kesalahan besarnya? Jadi apabila teman-teman semua itu jadi operator baru, terus nggak pernah melakukan pengecekan P2H, langsung naik saja, apalagi dia itu ada hitungan sip-sipnya. Jadi misalnya sip 1, sip 2, sip 3. Misalnya kita datang langsung naik ke alat, naik ke alat begini ya. Nah, udah naik ke alat tanpa melakukan P2H, ternyata sip, misalnya kita sip pagi, sip malam itu tadi melakukan rusak lah alatnya ya. Misalnya kayak dia mundur, kaca spion belakang pecah, apa ada yang penyok, tangganya patah atau apa, dia nggak melakukan pengecekan karena dia misalnya lewat dari samping sebelah kiri, sedangkan yang rusak itu samping sebelah kanan. Nah itu dulu pernah terjadi kepada saya, makanya saya bisa bercerita ya teman-teman ya. Terus yang sering fatal itu ban, roda itu. Jadi dia langsung naik aja tanpa melakukan pengecekan, rodanya itu nggak dicek. Nah jadi waktu dia bocor kita naik begini, kita bekerja, loh kok perasaannya miring. Nah nggak taunya bannya bocor, padahal sip malam tadi yang melakukannya ya. Jadi
Seperti itu ya teman-teman ya. Itu sering sekali terjadi kepada operator-operator yang baru-baru. Karena apa teman-teman? Karena dia lagi seneng-senengnya bawa welloader, bawa alat, dan masih seneng-senengnya bekerja ya. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ditanyakan. Mau tanya apa aja kalau seputar welloader, saya bisa jawab, saya jawab ya. Tapi kalau misalnya nolong masalah pekerjaan, ya susah teman-teman ya. Karena perusahaan itu cuman butuhnya orang mungkin berapa gitu ya. Tapi kalau misalnya bawa welloader, tata cara, itu videonya udah ada semua ya. Dari saya bersihin tanggul, buat pupuk, semua pengambilan material batu bara, muat batu bara semua ya, dari perbaikan jalan semua ya, pengisian kapur, pengisian semuanya ada, itu udah saya buatkan. Tapi buat teman-teman yang mau tanya aja nggak apa-apa ya, nanti saya buatkan videonya. Dan saya sangat bahagia sekali bila video saya itu bermanfaat seperti Mas Jam Heli tadi ya. Saya sangat luar biasa, saya benar-benar jadi ilmu saya itu apa yang saya miliki bisa saya bagikan dan itu bisa bermanfaat ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua ini terima kasih banget yang udah dukung channel saya. Berarti channel saya ini selama ini bermanfaat ya. Dan ingat teman-teman, saya buat video yang seperti ini tidak ada maksud untuk menggurui ya, atau merendahkan orang lain. Saya bukan guru, saya cuman berbagi pengalaman karena dulu saya sangat menderita sekali teman-teman. Jadi pengen jadi operator tuh ya. Jadi apa-apa dikit saya tuh dapat ancaman gitu. Misalnya kerjaan saya nggak beres, misalnya masih ada kotor, kamu saya coret, kamu saya op kamu gitu. Jadi misalnya ini, saya ini. Jadi sakitnya itu luar biasa. Setelah saya tahu, seperti ini tuh welloader itu dari saya kerjanya. Jadi dulu memang alatnya kan gampang rusak. Jadi dari alat-alat rusak itu saya tahu, kalau rusaknya di sini itu begini pengatasinya. Jadi tapi kalau buat operator yang sekarang tuh udah lumayan enak lah ketimbang operator yang dulu ya. Maksudnya enaknya begini, mekanik sudah ada ya, kita tinggal kerja aja lah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman semua tetap semangat ya. Kalau ada yang pengen buatkan video, nanti saya buatkan. Dan terima kasih khususnya untuk sahabat-sahabat Komatsu semua. Terima kasih yang udah nonton, like dan subscribe-nya buat teman-teman. Terima kasih, salamnya dari saya. Salam dari Komatsu Indonesia, mantap.